Halo semuanya, selamat datang di video saya tentang manajemen strategi. Kali ini saya akan membahas Trio Framework atau analisis Trio pada salah satu perusahaan milik negara, yaitu PT PLN Persero. Sebelum masuk ke studi kasusnya, mari kita pahami dulu apa itu Trio Framework. Trio Framework adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kemampuan internal perusahaan guna menentukan apakah mereka dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Trio Framework terdiri dari 4 elemen penting. Yang pertama, value atau bernilai. Apakah sumber daya itu memberikan nilai? Yang kedua, rarity atau langka. Apakah itu dimiliki oleh sedikit perusahaan atau hanya perusahaan ini saja? Yang ketiga, imitability atau sukar ditiru. Apakah mudah ditiru oleh pesaing lain? Yang keempat, organization atau terorganisasi. Apakah perusahaan sudah mengatur sumber dayanya dengan baik? Jika sebuah perusahaan memenuhi semua elemen ini, maka bisa dipastikan ia memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Perusahaan yang akan saya bahas adalah PT PLN Persero. PLN atau Perusahaan Listrik Negara adalah sebuah badan usaha milik negara yang bertugas mengelola seluruh aspek kelistrikan di Indonesia, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi. Misi utama PLN adalah menyediakan tenaga listrik yang andal, terjangkau, dan merata untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita mulai dari elemen trio yang pertama, yaitu value. PLN memiliki nilai yang sangat tinggi karena listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa listrik, aktivitas rumah tangga, industri, pendidikan, bahkan pemerintahan tidak bisa berjalan. Jadi jelas bahwa PLN memberikan kontribusi yang sangat bernilai untuk bangsa ini. Selanjutnya, rarity. PT PLN memiliki posisi yang langka karena diberikan hak eksklusif oleh pemerintah untuk mengelola kelistrikan nasional. Tidak ada perusahaan swasta lain yang memiliki jaringan kelistrikan sebesar dan seluas PLN. Infrastruktur dan cakupannya menjadikan PLN sebagai pemain tunggal di industri ini. Kemudian, imitability. Apakah PLN bisa ditiru? Jawabannya sangat sulit. Membangun jaringan listrik nasional membutuhkan investasi yang besar, waktu yang lama, teknologi tinggi, dan tenaga ahli. Perusahaan lain akan kesulitan meniru infrastruktur dan pengalaman PLN yang telah dibangun selama puluhan tahun. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan organization? PLN sudah memiliki struktur organisasi dan sistem manajemen yang sangat lengkap. Dari pusat hingga ke daerah, semua sudah terkoordinasi. PLN juga terus melakukan inovasi seperti transisi ke energi baru terbarukan dan digitalisasi layanan. Walaupun ada tantangan birokrasi, secara umum PLN sudah cukup terorganisasi. Kesimpulannya, PT PLN memenuhi keempat elemen trio. Yang pertama, PLN bernilai, yang kedua PLN langka, yang ketiga PLN sulit ditiru, yang keempat PLN terorganisasi. Dengan ini, bisa kita simpulkan bahwa PLN memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tugas saya dapat nilai A. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.